status nasib 40 yang ini deh, yang ini dulu deh. Iya, betul. Pak, Apa tuh? pelajaran apa nih Pak yang bisa diambil dari Ya pelajaran kalau kita lihat pertama di sini kuburan ini tuh berbagai suku, berbagai agama disemayamkan di sini. Artinya negara ini didirikan dengan pengorbanan bukan hanya darah, nyawa, satu suku atau satu agama saja. Ini negara ini ditegakkan oleh berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang kita dapat adalah bahwa perjuangan kita ini sebetulnya tidak separah sesusah para pejuang pahlawan ini, karena mereka mengorbankan nyawa. Rata-rata coba lihat tuh, kayak pahlawan revolusi 40-an, lagi top-topnya 40-an, demi menegakkan Pancasila harus jadi martir untuk korban. Nah buat kita, tentu kita harus meneruskan perjuangan itu. Apa inti dari pembukaan kita adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nggak mewujudkan itulah jadi pejabat harus bisa mengadministrasi keadilan sosial. Perjuangan kita apa? Nggak sampai berdarah, apalagi sampai korbanin nyawa. Kita cuma tidak korupsi, nggak berpihak, kita hanya taat sama konstitusi. Nah ini harusnya kan tidak sesusah yang mengorbankan nyawa. Ini mudah-mudah semua nih. Ya aja pahlawan revolusi. Mereka mati karena ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah hari ini mari kita pertahankan. Nggak ada lagi toleransi, nggak ada tawar-menawar. Pokoknya kalau siapapun mau mengganggu, mengganti dasar negara Pancasila, kita lawan. Seperti itu. Saya kira ketemu sebentar. Aku bilang mau nonton film Dodi Habibie nanti. Mau keluar tanggal. Nonton bareng, Pak. Kalau keburu sih mau nonton bareng ya. jawab dong untuk soal impor daging Pak. Impor daging mau tanya sama Mendak. Kami udah dapat izin impor daging untuk kebutuhan subsidi KJP. Sudah dapat. Jelang Ramadan PKL Pak di Tanah Abang. Gimana? PKL Tanah Abang masuk. PKL. Yang mana? Pak jelang Ramadan Pak, penutupan tempat hiburan malam ini gimana? Udah sesuai seperti tahun-tahun lalu saja. Udah ada, nggak ada yang diubah seperti tahun lalu. Satu hari sebelum itu harus tutup. Tapi yang selama Ramadan ada jamnya. Karena yang kerja di tempat-tempat hiburan juga orang yang melaksanakan ibadah puasa juga loh. Dan dia juga mau lebaran, apakah mau dikasih tidak makan mereka. Tidak dapat penghasilan. Tapi yang penting jamnya diatur. Jam kerja PNS sudah tertangani Pak. Jam PNS sudah. Jadi kita berpikir, ya saya tanya, kalau di kampung saya tahu betul kalau udah sahur, mandi, enakan langsung kerja. Kita tidur juga nanggung, cuma mundur setengah jam. Lebih macet lagi Jakarta. Pasti jam berapa? Mendingan kita langsung masuk jam 7, supaya pulangnya jam 2. Pulang jam 2 enak. Sampai di rumah masih sempat nonton TV tausiah, dengerin tausiah. Pak, nasib 40 Pak yang direklamasi itu gimana kelanjutannya? Kita tunggu aja, belum inkrah. Pak, Pak RB yang mau mecat 1 juta PNS Pak, tanggapannya gimana? Itu kan mau dihitung, itu baru wacana. Tapi ke arah situ sudah ada, karena itu kan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kita lihat aja PNS kita saja banyak sekali yang di unit-unit UPT. Kalau kita dadakan datang, itu nggak masuk loh, nggak ada orangnya. Absennya ada, orangnya nggak ada. Jadi masih banyak oknum PNS yang seperti itu. Nah yang mau ada oknum PNS seperti itu ya memang selayaknya diberhentikan karena membebani negara. Pak, PKL Tanah Abang disahkan gimana Pak? Sudah disahkan Pak, Pemprov kan salah Pak. ya sesuai MK saja. Pak yang PKL Tanah Abang Pak tiap hari Ya kan, ada ya nanti aja tunggu proses hukum aja. Kita taat aja sama proses hukum. Pak yang PKL Tanah Abang Pak tiap hari ada penertiban Pak. PKL Tanah Abang kita kan tiap hari karena nggak mungkin tanah itu jalanan kamu tutup. Nah saya lagi mempertimbangkan kalau mereka masih ngotot seperti ini kan ada bosnya nih yang nyewain. Kita mungkin lagi cari dasar hukum untuk menggugat mereka itu tindakan korupsi karena menjadikan lahan negara untuk dijual, disewakan. Itu aja. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang kita dapat adalah bahwa perjuangan kita ini sebetulnya tidak separah sesusah para pejuang pahlawan ini, karena mereka mengorbankan nyawa. Rata-rata coba lihat tuh, kayak pahlawan revolusi 40-an, lagi top-topnya 40-an, demi menegakkan Pancasila harus jadi martir untuk korban.
Nah, buat kita tentu kita harus meneruskan perjuangan itu. Apa inti dari pembukaan kita adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam mewujudkan itulah jadi pejabat harus bisa mengadministrasi keadilan sosial. Perjuangan kita apa? Nggak sampai berdarah, apalagi sampai korbanin nyawa. Kita cuma tidak korupsi, nggak berpihak, kita hanya taat sama konstitusi. Nah ini harusnya kan tidak sesusah yang mengorbankan nyawa. Ini mudah-mudah semua nih. Ya aja palang revolusi. Mereka mati karena ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah hari ini mari kita pertahankan. Nggak ada lagi toleransi, nggak ada tawar-menawar. Pokoknya kalau siapapun mau mengganggu, mengganti dasar negara Pancasila, kita lawan. Seperti itu. Saya kira ketemu sebentar. Aku bilang mau nonton film Dodi Habibie nanti. Mau keluar tanggal. Nonton bareng Pak. Kalau keburu sih mau nonton bareng ya. Pak, jawab dong untuk soal impor daging, Pak. Impor daging mau tanya sama Mendak. Kami udah dapat izin impor daging untuk kebutuhan subsidi KJP. Sudah dapat. Pak, akhirnya jelang Ramadan PKL Pak di Tanah Abang. Gimana? PKL Tanah Abang masih PKL. Yang mana nih? Pak, jelang Ramadan Pak, penutupan tempat hiburan malam ini gimana? Udah sesuai seperti tahun-tahun lalu saja. Udah nggak ada yang diubah seperti tahun lalu. Satu hari sebelum itu harus tutup. Tapi yang selama Ramadan ada jamnya. Karena yang kerja di tempat-tempat hiburan juga orang yang melaksanakan ibadah puasa juga loh. Dan dia juga mau lebaran, apakah mau dikasih tidak makan mereka? Tidak dapat penghasilan. Tapi yang penting jamnya diatur. Dan kerja PNS sudah tertangani Pak, per bulan. Jam PNS sudah. Jadi kita berpikir Mau nanya soal Ganjar Pranowo ini untuk status nasib 40. yang ini deh, yang ini dulu deh. Iya, betul. Pak, Apa dulu? pelajaran apa nih Pak yang bisa diambil dari Ya pelajaran kalau kita lihat pertama di sini kuburan ini tuh berbagai suku, berbagai agama disemayamkan di sini. Artinya negara ini didirikan dengan pengorbanan bukan hanya darah, nyawa, satu suku atau satu agama saja. Ini negara ini ditegakkan oleh berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Ya, saya tanya, kalau di kampung saya tahu betul kalau udah sahur, mandi, enakan langsung kerja. Kita tidur juga nanggung, cuma mundur setengah jam. Lebih macet lagi Jakarta. Pasti jam berapa? Mendingan kita langsung masuk jam 7, supaya pulangnya jam 2. Pulang jam 2 enak. Sampai di rumah masih sempat nonton TV, tausiah, dengerin tausiah. Pak, Ya, nasib 40 Pak yang direklamasi itu gimana kelanjutannya? Kita tunggu aja, belum inkrah. Pak, untuk Tanah Abang Pak, pendapat RB yang mau mecat 1 juta PNS Pak, tanggapannya gimana? Itu kan mau dihitung, itu baru wacana. Tapi ke arah situ sudah ada, karena itu kan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kita lihat aja